warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B2 akan melaksanakan supervisi akademik yang mana saya dibersamai oleh Ibu Widya Kartika Wirayasa dari UPTD SDN 1 Tegalrejo, Ibu Sanya Oktaviani dari UPTD SDN Pertamana, dan saya sendiri Dinda Junitri dari SDN 1 Klewer. Assalamualaikum Bu Widi. Waalaikumsalam Bu Dinjo. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Bu. Saya sehat. Gimana Bu Dinjo, sehat? Alhamdulillah sehat juga Bu. Baik Bu, sebelum kita melakukan coaching hari ini, sebagai awal saya akan melaksanakan beberapa pertanyaan kepada Bu Wid. Baik. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Oke, baik. Iya, baik. Bagaimana juga Ibu melaksanakan coaching pada hari ini pada coaching? Ya. Pertanyaan yang pertama yaitu saya akan tanyakan kepada Ibu Widi, kepada siapa yang Ibu Widi kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu, sebetulnya kan ada 3 kompetensi ya yang harus kita kembangkan pada coaching, tapi hari ini saya ingin menitik beratkan kepada memberikan pertanyaan berbobot itu yang ingin saya lebih tekankan. Dan lisensi Bu, kehadiran secara penuh atau kehadiran secara utuh, karena menurut saya hadir secara utuh juga merupakan kunci dari proses coaching ya Bu ya. Betul sekali Bu. Ya, bagus sekali ya. Jadi lanjut ke pertanyaan kedua ya Bu ya. Kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Pertanyaan berbobot sih Bu. Saya lebih memilih ke pertanyaan berbobot yang lebih spesifik untuk dilakukan hari ini. Kemudian yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Widi dalam proses coaching kali ini? Saya ingin pada proses coaching kali ini saya mencapai tujuan, yaitu dapat bersama-sama mencari solusi dari permasalahan coaching saya, sehingga dalam proses percakapan coaching ini coaching saya mampu menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Iya, baik, bagus ya Bu Widi. Demikian dulu ya Bu Wid, silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Bu Junjun. Assalamualaikum Bu Sani. Waalaikumsalam. Sehat Bu? Iya, kemarin saya dapat WA dari Bu Sani, katanya ingin bertemu dengan saya, betul? Ya, saya sudah kenal sama Ibu. Oh, senang sekali Bu Sani. Ya, memang kita sudah lama tidak mengobrol ya Bu Sani ya. Ini tidak apa-apa ya, kita mengobrol di jam istirahat. Berarti mohon maaf waktu kita mengobrol tidak lama. Tidak apa-apa Bu Sani? Tidak apa-apa. Oke. Kenapa nih Bu Sani? Nih, Bu Sani pengen ngobrol sama saya. Ya, jadi seperti ini Bu, ada di kelas saya itu ada siswa yang nilai ulangan matematikanya itu selalu jelek ya Bu ya. Sedangkan di pembelajaran yang lain itu nilainya bagus-bagus. Dan setelah saya melihat dan setelah saya menanyakan kepada anak tersebut tidak menyukai pelajaran matematika. Oke, sebelum kita jauh nih ya Bu Sani ya. Jadi tujuan Bu Sani ingin berbicara dengan saya itu apa? Ya, tujuan saya ingin mencari solusi yang terbaik dari permasalahan yang saya alami. Oke, baik Bu Sani ya. Kita mulai mengobrol gitu agar kita sama-sama mendapatkan solusinya. Jadi dari masalah yang Ibu hadapi, tadi Ibu berharap kita bisa mendapatkan solusinya ya dari pembicaraan kita. Nah, itu tujuan kita ya Bu Sani ya. Sebelumnya saya ingin tanya, anak itu kan kata Bu Sani dia sudah bisa ya dalam beberapa materi pelajaran dia hebat. Hanya dalam matematika saja tidak. Tadi menurut Bu Sani kenapa? Karena anak tersebut tidak menyukai pembelajaran matematika ketika saya ditanya. Jadi Bu Sani tahu dia tidak mampu mengerjakan matematika atau nilainya lebih rendah dari pelajaran yang lain karena dia tidak menyukai. Menurut Bu Sani itu dari hasil pembicaraan dengan siswa itu, apa sih kendala sampai anak itu tidak menyukai matematika? Dia itu masih susah berhitung Bu. Jadi berhitungnya itu masih
perkalian juga belum hafal Ibu, walaupun sudah kelas 6 itu masih terkendala Ibu. Jadi mungkin karena dia tidak berhitung, kemudian dia jadi seperti anti terhadap pembelajaran matematika, tidak suka. Jadi selain yang tadi anaknya malas berhitung, menurut Bu Sani ada lagi tidak yang membuat anak itu jadi tidak suka matematika? Mungkin karena kurangnya motivasi ya Bu, kurangnya motivasi yang diberikan oleh orang tua ya. Jadi tidak ada keterlibatan antara orang tua ketika di rumah itu. Jadi setelah belajar di sekolah, ya udah di rumah tidak diberikan pembelajaran tambahan dari orang tuanya, tidak membantu. Oke ya, jadi yang saya ambil kesimpulan itu anaknya memang tidak suka berhitung, dan dia tidak suka berhitung karena kurang motivasi juga ya dari rumah ya, karena memang anak juga butuh bantuan ya Bu Sani ya di rumah ya, agar keinginan atau intrinsik dari dalamnya muncul ya Bu Sani ya. Menurut Bu Sani nih, Bu Sani ingin level berapa nih anak ini bisa matematika? Ada di level berapa? Kalau bisa serap 10 Bu, kalau bisa dimaksimalkan gitu. Ya harapan ya Bu Sani ya. Sekarang anaknya ada di level berapa menurut Bu Sani? Di level 5 mungkin Bu. Oke. Dari setengah level yang Bu Sani inginkan ya. Ya oke Bu Sani. Menurut Bu Sani nih, tadi kan masanya sudah muncul ya, anaknya ternyata kurang suka minat matematika, maka nilainya kecil. Matematikanya kurang atau minatnya kecil juga karena kurang motivasi dari keluarga juga. Menurut Bu Sani, ada tidak cara agar mendobrak anak itu biar suka gitu sedikit-sedikit ke matematika gitu? Yang pertama mungkin saya akan memberikan pembelajaran yang menyenangkan gitu ya. Oh, yang keren. berhubungan dengan mungkin dengan permainan dalam matematika. Yang kedua yaitu mungkin akan berkolaborasi dengan orang tua mungkin ya, akan memberikan apa ya, sedikit nasihat atau apa ya kepada orang tua, walaupun dia sudah belajar di rumah, dia orang tua wajib mendampingi di sekolah di rumah ini. Oke, baik Bu Sani. Jadi rencana yang akan Ibu Sani lakukan itu kan yang pertama membuat pembelajaran yang menyenangkan. Itu keren banget Bu Sani, emang dengan pembelajaran yang menyenangkan itu bisa mendobrak mood siswa ya. Lalu Bu Sani juga akan berkolaborasi ya, menghubungi orang tuanya. Betul ya, memang betul. Ada beberapa orang tua yang memang sepertinya melepas ya Bu Sani ya. Ya udah belajar di sekolah ya. Emang hebat sekali rencana Bu Sani. Memang orang tua itu memang harus kita ajak ya Bu Sani ya. Betul banget, saya setuju sekali Bu Sani. Jadi itu rencananya ya. Berarti nih, kapan Bu Sani akan melaksanakan rencana aksi itu kira-kira? Secepatnya Bu. Secepatnya saya akan menyusun terlebih dahulu mungkin RPP yang tadi pembelajaran yang menyenangkan. Iya. Nah kemudian akan secepatnya menghubungi orang tua itu. Oke. Ya biar mempercepat prosesnya. Betul banget Bu Sani. Ada tidak guru yang bisa Bu Sani ajak kolaborasi nih biar rencana dari Bu Sani itu bisa direalisasikan dengan cepat, tepat gitu. Ada beberapa guru yang bisa dipintai pertolongan ya. Contohnya ya guru-guru yang sama-sama kelas atas. Oke, kelas 5 gitu ya. Betul Bu Sani, hebat sekali Bu Sani. Keren Bu Sani. Jadi saya ngambil kesimpulan tadi dari pembicaraan Bu Sani, bahasa Bu Sani sudah tahu ya akar masalahnya. Bu Sani akan melakukan rencana. Yang ingin saya dengar juga, saya ingin mendengar hasilnya nanti Bu Sani ya. Saya tidak sabar. Kapan nih kita bisa sama-sama ketemu lagi untuk mengetahui setelah Bu Sani bikin RPP menyenangkan, Bu Sani sudah mengumpulkan orang tua. Kita kan mengharapkan ada perubahan ya. Kira-kira menurut Bu Sani, jangka berapa lama nih kita bisa bertemu? Saya pengen ngobrol sama Bu Sani. Ada perubahan nggak dari anak itu? Kan tadi saya bilang secepatnya ya. Iya. Mungkin minggu depan bisa. Oke, secepatnya Bu Sani ya. Aduh, saya tidak sabar Bu Sani ingin bertemu dengan Bu Sani, ingin mengetahui ada kenaikan yang signifikan tidak ya. Semoga memang rencana Bu Sani dimudahkan oleh Allah, anaknya pun tergerak, orang tuanya pun tergerak ya, sehingga nanti setidaknya ada perkembangan gitu ya dari nilai matematika anak itu ya Bu Sani ya, hebat sekali. Baik Bu Sani, sesi kita sudah selesai karena menurut Bu Sani dulu nih, apa sih kesimpulan dari pembicaraan kita tadi? Bu Sani dapat apa dari obrolan kita? Yang pertama tadi solusi, saya dapat solusi. Oke. Saya dapat
merefleksikan diri saya juga, terus mendapat solusi dari beberapa pancingan dari pertanyaan dari Ibu. Oke, hebat Bu Sani, Masya Allah. Saya juga senang sekali Bu Sani. Jadi memang dari kesimpulan pertemuan kita ini ternyata alhamdulillah Bu Sani bisa menemukan solusinya ya Bu Sani ya. Saya ikut senang karena memang tujuan kita ada di dunia pendidikan kan untuk mengembangkan anak-anak kita ya Bu Sani ya. Dan semoga sesi coaching ini nanti bermanfaat untuk Bu Sani. Saya sangat menantikan pertemuan kita selanjutnya dengan hasil yang lebih baik. Bu Sani, sepertinya waktunya sudah habis ya, bel sudah berbunyi. Kita kembali lagi ke kelas ya Bu Sani ya. Yuk, assalamualaikum Bu Sani. Waalaikumsalam, Bu. Baik, Bu Widya, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya sama Bu Sani? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi memang saya melaksanakan coaching dengan Bu Sani itu kan di sela waktu istirahat ya. Walaupun waktunya tidak banyak, tapi menurut kesimpulan dari Bu Sani ternyata Bu Sani menemukan atau mencapai tujuan dari pertemuannya dengan saya, yaitu mendapatkan solusi dari permasalahannya Bu. Iya, alhamdulillah ya, Bu ya. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci ya, bersama Bu Sani, tadi ada sedikit pertanyaan ya Bu ya, yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan dari Bu Sani? Oh baik, yang sudah saya dapatkan dari Bu Sani itu adalah solusi yang sudah didapatkan dari Bu Sani Bu. Lalu saya juga sudah bisa menggali atau mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi Bu Sani sehingga secara tidak sadar Bu Sani menemukan solusinya sendiri gitu Bu. Seperti itu ya. Baik, jadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga, ada beberapa catatan Bu. Tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan kepada coaching, sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching, kemudian sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang akan dilakukannya. Juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab pada coaching Bu, agar rencana coaching yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Saya juga tadi sudah mendengar percakapan Ibu dengan coaching. Ibu sangat fokus terhadap coaching, artinya di situ Ibu sudah ada present ya, atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot Bu ya. Ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa ya Bu Widya, Ibu sudah memberikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching selanjutnya. Satu hal lagi, boleh Bu Widya Ibu nanya? Boleh. Nah, untuk ke depannya Ibu kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Sebetulnya Bu, pada coaching hari ini saya merasa saya sudah melakukan kompetensi-kompetensi coaching itu dengan baik, tapi jelas ada satu kompetensi yang saya ingin kembangkan sekali, yaitu membuat pertanyaan berbobot. Karena menurut saya pertanyaan berbobot itu walaupun tadi menurut Ibu sudah muncul ya Bu ya, tetapi tetap saya ingin mengembangkan diri saya dalam hal itu, karena menurut saya itu menjadi kunci agar saya mampu mengidentifikasi masalah coaching. Baik, Ibu luar biasa sekali ya Bu Widya. Jadi Ibu akan mendalami lagi yang alur ceritanya atau dengan pertanyaan berbobotnya, supaya lebih baik lagi ke depannya. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur cerita. Saya akhiri sampai di sini ya Bu Widya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Demikianlah proses coaching akademik atau supervisi akademik dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.